karena bisa terkena syubhatnya. Maka di sini kata beliau, ahlus sunnah la yasma'una kalamahum, tidak mau mendengarkan sedikit pun dari ucapannya ahlul bidah. Wala yujalisuunahum, dan tidak mau duduk bermajlis di majlisnya ahlul bidah. Tablik akbar oleh Ustadz fulan-fulan, tahu kalau itu akidahnya menyimpang, tahu kalau itu ahlul bidah, ditekani, didatangi. Kenapa? Kepo Ustaz, ya, pingin tahu. Toh saya ini sudah lama kok ngaji sunnah, ya insya Allah nggak bakal kena syubhat. Ya, pulang-pulang kajian, miring kepalanya ini, kena syubhat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kawan-kawan, kembali lagi kita di channel Mbot Official. Kawan-kawan semua, misi kita masih sama, yaitu di tahun 2026 sampai seterusnya. Kita akan mencerdaskan manusia, mencerdaskan orang-orang yang belum paham mengenai metode Ahlus Sunnah wal Jamaah. Berbeda dengan pahamnya Salafi Wahabi yang mana mereka selalu mengatakan manhaj salaf mulia, mengikuti manhaj salaf, tetapi aslinya mereka mengikuti Albani atau mengikuti Muhammad Abdul Wahab. Oke kawan-kawan, di video kali ini kita akan mendengarkan kajian mengenai persoalan tentang ilmu dasar, mengenai yang sering sekali dibahas oleh Salafi Wahabi, yang menjadi andalan mereka, yang menjadi sasaran mereka untuk menyerang ahlul bid'ah, kata mereka. Oke kawan-kawan, mari saja langsung saja kita simak video dari Ustadz Ahmad Syahrin Thoriq mengenai pemahaman tentang makna bid'ah sesuai dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Langsung saja kita simak video ini sampai akhir. Jemaah sekalian yang dimuliakan, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus para sesepuh dan Ustadz Fahmi imam kita, yang semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Allah kumpulkan kita dalam kebaikan dan Allah kelak berikan kepada kita kepuasan di dalam jannahnya. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu dimuliakan Allah, ini materi yang diamanahkan kepada saya sebenarnya materi yang sangat berat. Sehingga sebenarnya saya agak sedikit ragu ini. Bapak-bapak menginginkan nggak materi yang satu ini gitu kan, bahasan tentang masalah bid'ah. Serius Pak ya? Ya. Karena kan lebih asik kalau kita bahas tentang pajak, lebih rame kan. Atau gaji 100 juta per bulan itu gimana gitu kan. Tapi nanti kita serempetkan lah Pak ya, selama di depan nggak ada suara bakso teng-teng-teng, kayaknya aman aja. Jemaah yang dimuliakan Allah, baiklah karena ini sudah kadung diwacanakan, kita membahas tentang masalah bid'ah. Cuma harus saya kasih clue di depan jemaah, supaya nanti kalau ada yang pusing, mual-mual, terus kemudian saya kok nggak paham Ustaz, tolong jangan salahkan saya. Ya, salahkan beliau ini. Ya, karena beliau memiliki materi. Kenapa hadirin? Karena pertama, jujur saya harus katakan, ini materi kelas tingkat tinggi. Paling tidak dia bukan kelas dasar lah, dia untuk orang yang memang sudah memiliki basic yang bagus di dunia dakwah, atau paling tidak sudah pernah terjadi, punya pengalaman ada gesekan gitu antara kelompok umat Islam di masjid atau musolanya. Terus yang kedua, jemaah dimuliakan Allah, materi ini butuh penjelasan. Selama ini kalau saya membahasnya minimal 3 kali pertemuan jemaah. Itu pun kalau disebut tuntas, nggak tuntas-tuntas amat, tapi paling tidak jemaah pada umumnya sudah bisa memahami. Sekali pertemuan ya 2 jam minimal, 2 jam, nanti saya tanya jawabnya setengah jam. Berarti pertemuannya sekitar 7 jam, 8 jam hadirin. Ya. Dan saya diminta untuk mengkompres dalam waktu setengah jam. Ya. Itu antum bisa kebayang beban yang ada di pundak saya ini bukan beban yang mudah hadirin. Saya harus meringkas sesuatu yang memang sudah sangat ringkas, kemudian harus saya sampaikan dengan bahasa yang mudah, apalagi tahu orang Indonesia Pak, kalau menjelaskannya terlalu serius pada ngantuk ya. Kalau saya harus pakai bercanda,
Bercanda Pak, pakai C, bukan berjanda, bercanda. Itu selesainya tambah lebih lama gitu kan. Sehingga ya kalau nanti ternyata tidak tuntas, kita akan lanjutkan kapan-kapan di lain waktu. Ya. Baik jemaah dimuliakan Allah. Yang kedua yang harus saya sampaikan dulu sebagai mukaddimah, membahas masalah bid'ah ini tidak cukup punya pengetahuan yang memadai. Oh, saya ngerti nih bahas masalah bid'ah, masalah ini. Tetapi dituntut kejujuran ilmiah. Saya tidak mengklaim kalau saya nanti bisa berlaku jujur, karena jujur ini kaitannya bukan cuma niat pengen nipu atau tidak, tapi apakah bisa mewakili semua pendapat tentang masalah bid'ah ini atau tidak. Tapi saya upayakan. Makanya judul yang beliau berikan adalah bid'ah menurut ulama madhab. Jadi bukan menurut Ahmad Syahrin Thoriq, bukan menurut Ustadz yang dari Madinah, bukan menurut Kiai yang dari Yaman atau lulusan Mesir, bukan. Tetapi ini kita ambil dari ulama-ulama madhab. Ulama madhab itu jelas di situ kan. Pendapat nanti ulama di madhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hanbali. Tidak ada peran sama sekali pemikiran saya atau siapapun. Sehingga kalau nanti, ini kan direkam nih. Di rekaman itu kemudian saya menyampaikan, Imam Syafi'i mengatakan begini, Imam Nawawi mengatakan begitu, tapi ternyata kemudian tidak benar, saya harus siap mempertanggungjawabkan, ya, bukan hanya di hadapan Allah, tapi juga di hadapan bapak-bapak sekalian untuk diralat gitu ya. Jadi di sini jemaah, saya harus ingatkan bahwa membahas masalah bid'ah itu butuh kejujuran ilmiah. Harus butuh orang yang netral, nggak punya kepentingan. Kenapa? Karena masalah bid'ah ini bisa disebut sebagai pasal karet, hadirin. Ada dua kubu pendapat yang mau nggak mau kita harus akui. Ada dua kubu pendapat yang sebenarnya masing-masing dua kubu ini, yang sebelah sini bisa kita tarik agak molor ke kiri, bisa juga kita tarik agak ke tengah. Yang di sini bisa kita tarik ke kanan ekstrim, meskipun juga bisa kita tarik ke arah tengah. Ya, kan indah kalau masing-masing kubu ini kemudian kita tarik mendekat, yang menghasilkan persatuan. Karena ternyata nanti di masalah bid'ah ini hadirin banyak yang lebih kepada kesalahpahaman. Ya. Oh, kita salah paham nih. Orang yang sering membid'ah-bid'ahkan kita anggap Wahabi misalnya kan. Terus yang membagi bid'ah kita anggap apa? Kelompok ahli bid'ah. Nanti kita akan tahu hadirin, dari 4 atau 5 kasus masalah bid'ah cuma satu yang kita berbeda pendapat. Dan yang satu itu yang rame, yang menyebabkan menjadi kita itu seakan-akan, yaitu tadi, saling melemparkan tuduhan antara umat Islam. Terus yang ketiga, jemaah dimuliakan Allah, apa urgensi kita membahas masalah bid'ah ini? Kalau tujuannya, jemaah, misalnya kita untuk membela satu kubu, menguatkan kubu yang lain, atau kemudian menjelekkan kubu satunya, maka percaya, nggak akan ada selesai-selesainya. Misalnya nih, jemaah, saya di kesempatan kajian kali ini akan membela kubu mayoritas. Apa itu kubu mayoritas? Nanti akan kita bahas. Pasti nanti yang kubu minoritas akan mengatakan, ah itu begini, ah itu begitu. Atau sebaliknya, kalau saya ala teman-teman salafi dari kubu minoritas, memang minoritas pendapat ini, nanti saya akan mudah dihabisi oleh pihak kelompok yang mayoritas ini. Sehingga di kesempatan kali ini lewat keterbatasan waktu dan ilmu pembicara kita floor dua-duanya. Ya. Sebenarnya ke arah mana sih masalah bid'ah ini? Tujuannya apa? Persatuan. Hingga ujung-ujungnya kita bisa memilih, oh ternyata yang kemarin kita begitukan itu hanya istilah bahasa toh, hanya beda lafaz toh. Sehingga kemudian siapapun yang memancing di air keruh, ya, memanfaatkan pertikaian umat, itu bisa kita singkirkan. Oh ini sengaja nih supaya umat Islam ribut terus ini, berantem masalah maulid, masalah ini dan sebagainya. Baik, hadirin dimuliakan Allah, saya rasa cukup ya mukadimahnya Pak. Jangan emosi, tenang baru. Baik, ini ada papan tulis biar tambah kelihatan serius kalau belajarnya, kita coret-coret Pak. Jadi bid'ah itu dari huruf ba, dal, ain, ta. Dari kata bada'a atau badi'ah.
Makanya ada firman Allah Subhanahu wa taala, "Badi'us samawati wal ardh." Allah yang membadi langit dan bumi, ya. Ini bid'ah dari kata bada'ah. Apa sih arti bid'ah itu? Bid'ah nanti oleh para ulama didefinisikan menjadi dua. Ya. Secara bahasa dan secara istilah. Mohon maaf kalau tulisannya jelek, Pak. Secara bahasa dan secara istilah. Kalau secara bahasa, ahli bahasa nyaris tidak berbeda pendapat. Yang berbeda nanti di istilah di sini. Bid'ah itu secara asal katanya adalah kullu ma ahdasa ma alaihi sabiqan. Ya, setiap segala sesuatu yang baru. Jadi ada kata barunya di sini. Ya. Kemudian tidak ada pendahulunya. Pendahulunya. Ya. Kadang ada dia baru. Dia baru tetapi reborn. Ya. Maksudnya apa? Memperbaharui yang sudah ada. Paham di sini, Pak? Jadi bid'ah itu harus memenuhi dua unsur. Dia baru, kemudian dia pendahulu. Kalau pendahulu berarti ada yang mengikuti. Kalau dia baru saja, tapi kemudian tidak ada yang mengikuti, itu bukan bid'ah. Atau ada yang mengikuti, tapi sebenarnya dia juga mengikuti sebelumnya, itu bukan bid'ah. Nah, bid'ah ini uniknya, dimuliakan Allah, kalau secara bahasa sama dengan pengertian dari sunnah. Kalau secara bahasa. Tapi kalau nanti secara istilah, ada sebagian ulama yang menjadikan bid'ah lawan daripada sunnah. Ya. Tapi kalau secara bahasa, bid'ah sama dengan sunnah. Tadi bid'ah kan sesuatu yang baru yang tidak ada pendahulu sebelumnya. Sunnah apa pengertiannya? Kata Imam Al-Aini, beliau mengatakan apa? Ahdasu ma lam yakun fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Atau dikatakan dalam Lisanul Arab, beliau mengatakan apa? Fasunnah wal bid'ah fi makna lughah lafdhani mutaraddifan. Kata bid'ah dan sunnah ini dalam masalah lafaz, ini bisa dihapus ya dua-duanya. Itu sama. Sunnah adalah sesuatu yang dibuat baru, belum ada sebelumnya. Makanya nanti ada hadis Nabi SAW, man sanna fil Islam sunnatan hasanan. Siapa yang membuat sunnah di dalam Islam, sunnah yang baik. Ya. Berarti sunnah dengan bid'ah secara bahasa sama. Ini silakan nanti dicek di kitab-kitab mu'jam, kitab-kitab kamus, dua-duanya memiliki kesamaan. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah, kemudian secara istilahi. Secara apa? Istilah. Bid'ah ini diistilahkan oleh para ulama dengan berbagai macam istilah. Tetapi secara umum terbagi menjadi dua. Ya, secara umum terbagi menjadi dua definisi. Definisi yang pertama mengatakan apa? Semua yang tidak ada, spidolnya agak sekarat, Pak. Ini. Semua yang tidak ada di masa Nabi. Ya. Jadi semua yang tidak ada di masa Nabi, man lam yakun fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mahmudan kana au madhmuman. Semua yang tidak ada di masa Nabi itu disebut bid'ah. Baik dia nanti terpuji ataupun tidak terpuji. Ini enggak dibeda-bedain. Motor tidak ada di zaman Nabi, itu bid'ah. Apalagi mushaf Quran tidak ada di masa Nabi, seperti yang kita kenal hari ini, itu bid'ah. Sholat tarawih dengan berjamaah selama 1 bulan penuh dengan satu imam, tidak ada di masa Nabi, itu bid'ah. Jadi mau dia nanti bid'ah terpuji atau tidak terpuji, bahasanya di belakang. Ya. Kita kesampingkan dulu dengan, tapi itu kan masalah dunia Ustaz, entar. Nanti itu ada pembagiannya, ada pembahasannya. Misalnya apa? Tidak ada di zaman Nabi. Keran untuk wudu. Di masa Nabi itu kalau wudu ngapain?
Nyiduk, Pak. Ya makanya ada bahasan kan Rasul, seseorang seseorang ketika akan berwudu, hendaklah dia cuci tangannya sebelum dicelupkan. Karena dia tidak tahu di mana tangannya semalam itu bermalam. Hotel mana yang tempat dia nginep gitu kan. Bisa gini-gini kan. Kan ada gitu. Makanya kemudian nanti ulama berbeda pendapat ketika awal kemunculan keran. Apakah dia boleh atau tidak. Di definisi awal ini pendapat jumhur. Dipegang oleh hampir semua ulama-ulama mazhab Syafi'i, kemudian ulama-ulama mazhab Hanafi, sebagian ulama mazhab Hanbali. Kemudian sebagian kecil mazhab Maliki sedikit, ya. Mazhab Maliki dan sebagian mazhab Hanbali ke pendapat kedua. Ingat, di sini berarti dihuni Syafi'i, Hanafi dan Hanbali gitu aja. Sebagian Hanbali. Sebagian Hanbali lagi nyebrang di sini bersama mazhab Maliki. Mengatakan apa? Bid'ah itu adalah semua yang bertentangan dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Ingat, menyelisihi bahasanya, menyelisihi, yukhalifu, menyelisihi. Bukan tidak ada, tetapi menyelisihi. Bahkan ada yang menambahkan ijma'. Ijma' itu apa? Sumber hukum ketiga kan? Jadi kalau dia menyelisihi Quran, menyelisihi hadis, menyelisihi ijma', itu namanya apa? Bid'ah. Sebenarnya kalau kita lihatin mirip-mirip aja hadirin dimuliakan Allah. Ya, mirip-mirip saja. Kalau secara bahasa nggak ada permasalahan. Bid'ah itu satu akar kata dengan sunnah, kan? Dia jalan yang dibuat oleh orang sebagai apa? Sebagai pelopor. Ya. Itu istilah bid'ah, istilah sunnah. Tapi begitu istilahnya secara secara bahasa, kalau secara istilah ada yang mendefinisikan seperti ini, ada yang mendefinisikan seperti ini. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah, yang jadi problem adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana memaknainya. Jadi ada hadis yang bunyinya kullu bid'atin dolalah. Apa artinya, Pak? Kullu, setiap, bid'ah, dolalah. Apa artinya dolalah? Sesat. Ya. Jadi setiap bid'ah itu sesat. Sedangkan hadirin yang dimuliakan Allah, realitanya menunjukkan apa? Kita tahu bahwa banyak hal yang tidak ada di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ingat, bid'ah tadi definisinya apa? Yang tidak ada di masa Nabi. Ya. Yang tidak ada di masa Nabi itu adalah bid'ah. Ini lebih bagus. Agak mending aja. Setiap bid'ah itu sesat. Masalahnya tadi bid'ah yang tidak ada di masa Nabi itu ada banyak. Baik perkara itu urusannya agama ataupun urusannya dunia. Nah, dalam menghadapi itu, sekelompok ulama mengatakan bid'ah yang dimaksud yang sesat adalah dalam urusan agama. Agama dalam bahasa Arab namanya din. Ya. Kullu bid'atin dolalah. Yang dimaksud bid'ah di sini adalah bid'ah dalam masalah agama, bukan masalah dunia. Jadi kalau dunia, Pak, ad-dunya berarti dicoret. Ya. Kenapa? Karena Rasul SAW diutus untuk mengajarkan agama. Bahkan beliau pernah mengatakan apa? Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Karena lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Makanya Rasul itu membawa risalah yang khusus membahas agama. Sehingga menurut kelompok pertama, mazhab Maliki sama sebagian Hanbali mengatakan apa? Bid'ah dalam masalah agama semuanya sesat. Semuanya sesat. Ini satu pendapat. Nah, pendapat yang kedua, ini pendapat mayoritas. Bid'ah itu bukan cuma urusan agama saja, tetapi juga urusan dunia. Karena apapun yang tidak ada di masa Nabi itu bid'ah. Sehingga apa? Mereka mengatakan apa? Bid'ah itu terbagi menjadi dua. Ada bid'ah yang terpuji, ada bid'ah yang tercela. Bagaimana mereka memaknai ini? Pokoknya sesuatu yang baru, kalau dia melanggar syariat,
mau urusan dunia atau urusan agama, dia masuk terpuji. Tapi kalau dia tercela, buruk, mau urusan agama atau urusan dunia, maka dia tercela. Contoh hadirin, contoh. Hal yang baru, motor. Motor apa kira-kira, bagus atau enggak? Ya mubah lah kan, ya masuk di sini. Motor. Terus apa lagi misalnya? Mobil. Mushaf Al-Quran. Mushaf Al-Quran tidak ada di masa Nabi SAW. Dalam pengertian yang seperti sekarang kita kenal. Dia bagus atau jelek? Bagus. Dia masuk di sini. Kemudian masalah dunia. Masalah apa? Masalah diskotik. Diskotik ada nggak di masa Nabi? Ya, gimana pengalamannya? Bagus nggak diskotik itu, Pak? Siapa yang membernya di sini? Nah, walaupun dia dunia, tercela. Ya. Kemudian misalnya apa? Perayaan Asyura yang dilakukan oleh kelompok Rafidhah dengan memukul-mukul badannya. Itu bagus atau buruk? Buruk. Nah, caranya seperti itu. Sedangkan kelompok ini, jemaah dimuliakan Allah, mereka sederhana saja kelihatannya. Jadi kalau sepintas orang belajarnya itu tidak utuh menyeluruh akan menganggap ini ribet, ini praktis. Agama masuk sini, dunia masuk sini. Pokoknya kalau agama mutlak nggak boleh, ada inovasi nggak boleh. Kalau dunia boleh. Padahal kalau kita perhatikan, yang sering dituduh bermasalah kan ini, Pak. Oh, kalian ini mencampur adukkan. Ini juga bermasalah hadirin. Mereka seakan-akan, ini seakan-akan bukan pasti ya, seakan-akan mengatakan begini, kalau urusan dunia pasti boleh, kalau urusan agama tidak boleh. Padahal faktanya dalam masalah urusan dunia ada bid'ah yang jelek, yang tidak ada di masa Nabi itu jelek. Ya. Ekstasi, Pak, itu tidak ada di masa Nabi SAW. Itu termasuk bid'ah yang buruk. Kemudian apalagi? Ya, masalah apa lagi? Masalah dunia yang buruk kira-kira apa? Pajak. Nah, pajak ini juga nggak ada di masa Nabi, jemaah. Itu hanya pelaku ini buruk. Nah, hadirin dimuliakan Allah, yang kelompok yang ini tentu tidak terima begitu saja dikatakan bahwa oh kami enggak, dunia itu bukan berarti kalau tidak kami anggap bid'ah itu berarti boleh. Tapi itu hukumnya, jemaah dimuliakan Allah, kata mereka disesuaikan dengan hukum syariat. Nanti ada haram, ada yang boleh, ada yang tidak boleh dan seterusnya. Nah, sepertinya sami mawon sama ini hadirin. Kelompok yang bagi bid'ah ini, diantaranya Al-Imam Is Abdus Salam, itu mengatakan bahwa segala hal baru, pokoknya ini dua-duanya ini, mau dunia mau akhirat ini, itu dihukumi secara 5 hukum. Ada bid'ah yang haram, ada bid'ah yang makruh, ada bid'ah yang apa? Mubah. Terus buah menyubah apa? Maksudnya setelah mubah naiknya apa? Sunnah. Terus paling tinggi apa? Wajib, kan ini, Pak. Ada wajib, ada sunnah, ada mubah, apa lagi? Makruh, ada haram. Ya kini sama juga, nggak semua masalah bid'ah itu boleh. Jadi kadang ini dituduh, Pak. Kelompok mayoritas ini dianggap membolehkan semua bid'ah. Padahal enggak, ada bid'ah yang haram. Apa contoh bid'ah yang haram? Bid'ahnya Khawarij, bid'ahnya Mu'tazilah. Kalau di bidang pemikiran, bid'ahnya liberal, bid'ahnya Mama Gufron. Ada pengikutnya di sini. Nah, yang pengikutnya nanti kita diskusi selesai ini. Dan bid'ah yang lainnya. Ada bid'ah yang makruh, nggak ada di masa Nabi, nggak haram sih, cuma makruh. Ayo, ada yang bisa ngasih contoh nggak? Kan kita taunya biasanya haram aja, Pak ya. Kalau nggak haram boleh gitu kan. Kita ini mainnya selalu hitam putih sih. Ente menjadi teman saya atau kalau tidak jadi musuh saya. Kan gitu. Padahal nggak ada bid'ah yang makruh. Contohnya apa? Sini nggak ada. Ini ada. Kaligrafi Al-Quran di dinding. Itu ada nggak di masa Nabi SAW? Di Masjid Nabawi ada nggak? Ada, sekarang ada. Kalau dulu nggak ada. Itu bid'ah. Tetapi dimasukkan ke dalam bid'ah yang makruh, nggak sampai haram.
tidak sampai haram. Ada yang mubah banyak sekali yang mubah itu. Misalnya apa? Mushaf Al-Quran dicetak, kemudian di HP dan sebagainya. Bahkan itu jatuhnya bisa. Kemudian sunnah. Apa yang sunnah? Bid'ah. Buat madrasah, buat pelajaran fikih, buat kajian. Ya, apalagi contohnya Pak yang sunnah? Misalnya sholat dengan menggunakan speaker. Ini bagus, kita artinya dapat pahala. Kalau kita nggak mau pakai, susah nanti beragama. Ada yang wajib. Ayo, ada bid'ah, justru kalau kita tidak lakukan, kita bisa berdosa. Contohnya apa? Belajar ilmu tajwid. Ya, itu ilmu tajwid hadirin nggak ada di masa Nabi SAW. Nggak ada itu. Nanti Abu Bakar, kalau antum tidur mimpi ketemu sama Abu Bakar, terus sama Abu Bakar dikatakan begini, jemaah Ittihad, ente mau nanya, saya tanya aja, saya akan jawab. Terus kita nanya, apa hukum nun mati ketemu ba? Itu Sayyidina Abu Bakar nggak kenal istilah iklab, jemaah. Bukan berarti beliau tidak bisa baca Al-Quran. Tentu Quran itu beliau fasih. Cuma ilmu-ilmu seperti itu nggak dikenal di masa itu. Nah, ini masuk kategori bid'ah yang wajib. Termasuk apa? Quran. Itu termasuk masuk ke dalam bid'ah yang wajib. Nah, hadirin dimuliakan Allah, kita masih coba bersikap adil antara dua kubu ini. Kubu pertama, kubu kedua, yang menganggap semua bid'ah itu tercela kecuali urusan dunia, dengan yang membagi bid'ah hasanah dan sayyi'ah. Kalau selama ini yang diserang selalu kelompok ini, Pak, mayoritas yang banyak digunakan di Indonesia misalnya, kalian ini membagi bid'ah menjadi hasanah dan sayyi'ah. Padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam jelas mengatakan kullu bid'ah dolalah. Semua loh. Nabi kalimatnya mengatakan semua bid'ah sesat. Terus kalian masih membagi bid'ah. Apakah kalian lebih tahu daripada Nabi? Nah, di sini jemaah dimuliakan Allah, yang seakan-akan dituduh membagi bid'ah itu cuma kelompok ini. Padahal kelompok kedua ini juga membagi bid'ah. Kenapa? Karena secara realita mengharuskan kita membagi bid'ah. Kan gitu hadirin. Semua bid'ah sesat. Motor, loh itu urusan dunia. Loh berarti Anda membagi dong. Betul. Loh, berarti Anda membagi ini dunia, ini agama. Apalagi misalnya mic ini bid'ah, di masa Nabi nggak ada. Oh itu masalah dunia. Kemudian wudu pakai keran. Oh itu hanya sarana. Kadang mereka nggak konsisten juga. Oke, berarti yang dilarang kalau bacaan atau ritual ya. Iya kata mereka. Terus kenapa mereka membid'ahkan tasbih? Betul kan? Ada yang membaca tasbih dibid'ahkan kan? Loh, itu kan alat. Kalau misalnya tasbih sebagai alat dianggap bid'ah, harusnya alat-alat yang digunakan untuk ibadah yang lain juga harus dihukumi bid'ah. Berarti tidak konsisten. Tetapi kita tidak hendak menyalahkan hadirin. Kita hanya hendak mengarahkan dua kelompok dipaksa membagi bid'ah. Hanya yang ini mengakui, ini memang dari awal, ya kami bagi, bid'ah itu menjadi dua. Sedangkan ini malu-malu atau terpaksa. Ya. Kurang bukti, baik, saya buktikan lagi. Kalau terpaksa bid'ah itu harus dibagi. Ada kalimat Sayyidina Umar bin Khattab yang mengatakan begini. Ni'matun bid'ah hadihi. Ada spidol baru Pak? Belum? Oh ya. Ada perkataan Sayyidina Umar yang mengatakan kamu keluar. Bayangin aja Pak ya, ni'matun bid'ah hadihi. Sebaik-baiknya bid'ah ini nih. Nah, ucapan Sayyidina Umar bin Khattab ini ketika beliau melakukan satu dalam tanda kutip inovasi yang tidak ada di masa Nabi SAW. Yaitu apa? Beliau masuk ke masjid, sahabat itu lagi Ramadanan, sholat malam. Ada yang baca Quran, ada yang sholat di sana, di pojok situ, ada di tengah, macam-macam. Suaranya bersaut-sautan. Akhirnya beliau membuat satu ijtihad sholat tarawih berjamaah. Lalu beliau berkomentar begini, sebaik-baiknya bid'ah berarti tidak ada di masa Nabi. Ini nih pertanyaannya jemaah, yang dikatakan bid'ah sama Sayyidina Umar itu yang mana? Sholat tarawih berjamaah. Kurang tepat. Kenapa? Karena di masa Nabi, ingat gak ada riwayat Nabi yang sholat berjamaah tapi kemudian beliau nggak keluar lagi kan?
Ya, setelah 3 hari beliau nggak sholat lagi. Jadi kalau salat tarawih berjamaahnya, mungkin ada yang menganggap begitu, tapi kayaknya kurang tepat, kurang direct. Apa kira-kira yang dianggap bid'ah? Sholat tarawih berjamaah dengan satu imam sebulan penuh 23 rakaat. Itu yang bid'ah. Yang Nabi nggak mengerjakan itu. Kan pengertian bid'ah tadi sudah jelas. Yang tidak ada di masa Nabi. Nabi nggak mengerjakan 23 rakaat, enggak. Buktinya ada teman-teman yang berpendapat tarawih itu 11 rakaat. Yang kedua, sebulan penuh, enggak ada riwayat dari Nabi beliau sholat sebulan penuh. Dengan satu imam terus-menerus juga tidak. Maka apa? Sayyidina Umar mengatakan ini bid'ah yang baik. Nah, kalau yang ini, yang kelompok mayoritas, gimana menyikapinya? Gampang kan? Tinggal mereka katakan apa? Bid'ah hasanah, selesai. Umar mengatakan itu bid'ah hasanah, selesai. Lebih mudah. Kalau yang ini simpel sebenarnya jemaah. Ini bertentangan dengan syariat nggak? Enggak. Ada dalilnya nggak? Ada. Itu sudah hasanah. Ya, nanti kita akan bahas di belakang kalau waktu kita cukup. Bagaimana pendalilan bid'ah hasanah. Kalau yang ini muter akhirnya kan? Ingat, tadi yang dibagi bid'ah cuma 2. Agama dan dunia. Din dan dunia. Sedangkan Umar yang disoroti bukan masalah orang balapan unta. Kalau itu jelas dunia, Pak. Atau ada bid'ah baru balapan unta lawan jerapah. Dan jerapah nggak ada di Madinah. Adanya dari mana? Dari Afrika gitu didatangkan. Terus Umar mengatakan sebaik-baiknya bid'ah ini. Kita langsung ngerti, oh itu dunia Ustaz, nggak apa-apa. Tapi Umar mengomentari nikmatun bid'ah hadhihi adalah ibadah, tarawih. Ayo mau dimasukkan kemana? Ya kan? Kalau dia dimasukkan tarawih itu ke dunia nggak mungkin. Kalau dimasukkan ke agama, loh. Tadi kan dikatakan nggak boleh ada bid'ah dalam masalah agama. Solusinya bagaimana? Tahu solusinya mereka? Mereka kemudian mengatakan, oh kata Umar bin Khattab, nikmatun bid'ah hadhihi itu hanya secara bahasa. Ya. Jadi Umar hanya mengatakan ini bid'ah secara bahasa. Adapun secara istilah itu bukan bid'ah sebenarnya. Buktinya apa? Di masa Nabi ada tarawih. Di masa Nabi ada salat berjamaah tarawih. Loh, kita nggak mengatakan salah atau benernya dulu loh ya. Jangan kemudian ya nih yang menyimak, wah Ustadz berarti nyudut kan? Enggak. Mereka akhirnya dipaksa membagi lagi. Bid'ah menjadi istilah dan bahasa. Ya. Dan itu nanti akan ribet jemaah. Begitu ada masalah, ini gimana kok sahabat melakukan ini? Oh, itu secara bahasa. Padahal jemaah dimuliakan Allah, ketika Umar menjelaskan tentang bid'ah itu, beliau bukan dalam kapasitas sebagai dosen bahasa. Beliau sedang menjelaskan hukum agama. Buktinya setelah itu beliau mengatakan apa? Tapi bagi yang mau sholat nanti malam, tengah malam, itu lebih bagus. Ini berarti Umar tidak sedang menjelaskan bahasa, beliau menjelaskan hukum. Maksudnya apa hadirin? Umar itu ngomong gini, daripada kalian sholat sendiri-sendiri, terus bersahut-sahutan, nggak bisa khusyuk, lebih baik berjamaah. Dan dikerjakan ba'da isya, seperti yang sekarang kita lazimkan, ba'da isya. Di masa Nabi enggak, ba'da isya, tengah malam. Tapi kata Sayyidina Umar, bagi yang mau nanti sholatnya tengah malam sendiri, itu lebih bagus. Ya, sehingga sebagian ustadz-ustadz kita ada yang berpendapat sholat tarawih itu kalau sendiri masih lebih bagus daripada yang berjamaah. Ya. Bisa dipahami jemaah? Dari sini berarti apa? Pihak atau kelompok yang pertama ini juga mau nggak mau membagi bid'ah. Padahal dari awal nyerang ini terus ini. Ini yang diserang. Kalian ini Nabi mengatakan bid'ah semua sesat. Kok dibagi-bagi lagi? Tapi mereka membagi. Bahkan membaginya bukan sekali. Bahkan sampai dua kali. Bid'ah dunia dan agama, bid'ah bahasa dan istilah. Padahal itu istilah dan bahasa itu tidak ada ulama dari ulama mazhab yang mengatakan seperti itu. Kita selesai di poin ini. Jadi dua-duanya sebenarnya membagi. Cuma yang ini dengan senang hati, dengan kerelaan ngaku ya kami membagi bid'ah menjadi 2. Sedangkan ini enggak ngakui. Pertanyaannya jemaah dimuliakan Allah, kenapa Nabi mengatakan semua bid'ah sesat tapi masih bisa dibagi? Ini ada 4 penjelasan. Ini kalau saya jelaskan sukses semuanya pada ngantuk ini. Ya, ini udah mulai mengkerut Ustaz ini. Tolong Ustaz membumi lagi Ustaz. Udah mulai terbang kita nih.
Jadi inti pertanyaan gini kan, Nabi mengatakan semua bid'ah sesat. Dari mana ceritanya masih bisa dibagi-bagi, baik oleh ini ataupun oleh itu. Walaupun yang sering dituduh kelompok mayoritas. Ya, ini pendapat Syafi'iyah, Hanafiyah dan Hanabilah ini. Gini jemaah dimuliakan Allah. Tidak semua kata kullu itu berarti semua mutlak tanpa terkecuali. Alhamdulillah. Senjata saya keluar, Pak. Bayangkan perang nggak punya pistol itu gini. Alhamdulillah. Baik jemaah dimuliakan Allah. Kata kullu itu semua, sebenarnya kita nggak harus belajar bahasa Arab. Dalam bahasa kita sekalipun, kata semua itu tidak selalu mutlak. Itu bisa menunjukkan semua, tetapi bukan mutlak. Apa namanya istilahnya? Umumnya begitu, ya. Umumnya begitu. Jadi kalau ada mayoritasnya, contoh, misalnya ada bapak mengatakan begini, nah, bapak ini sudah tua dan semua manusia pasti mati. Saya mengatakan, semua di situ mutlak atau tidak mutlak? Ada orang nggak mati kira-kira? Enggak, berarti mutlak. Oh iya, kita langsung paham bahwa semua orang mati. Bapak saya mati, ibu saya mati, semuanya bakal mati. Tapi kalau ada bapak ngomong gini, nah, bapak ini sudah memberikan semua yang bisa bapak berikan. Atau ngomong gini, bapak ini apa kurangnya bapak? Atau biasanya kalau ada suami istri kan, apa kurangnya aku mah? Semuanya sudah aku berikan. Padahal nggak semua juga, ya. Buktinya HP-nya sering nggak dikasihkan ke istrinya, ya habisin dulu gitu kan. Nah, berarti sebenarnya kalau secara bahasa itu bukan cuma dalam istilah bahasa Arab, dalam bahasa kita itu ada kata khusus yang bermakna umum, ada kata umum yang terkadang berarti khusus. Kata umum yang berarti khusus misalnya apa? Malaysia dan Indonesia ketemu di Senayan dan Malaysia menang 1-0. Itu maksudnya bukan Indonesia berantem semuanya, Pak. Pemain kesebelasannya. Ya. Itu yang umum bermakna khusus. Dan bahasa Arab juga demikian. Bahkan ulama ada yang membagi kata kullu itu menjadi 3. Ada yang cuma 2 sih. Ada namanya amun mahfud. Ya. Amun mahfud. Artinya semua mutlak. Ada namanya nanti amun maksus. Ya, ini kita gabung aja lah karena mirip ini. Jadi ada yang semua tanpa terkecuali. Ada yang semua tapi sifatnya ada yang dikecualikan. Contoh, amun mahfud ini yang mutlak. Kullu man 'alaiha fan. Semua pasti akan binasa. Firman Allah kata kullu. Ini masuk ke mana? Ke yang dikecualikan atau mutlak? Mutlak. Karena semua orang bakal mati. Ya. Kemudian apalagi yang mutlak contohnya? Innallaha alimun bikulli syai'. Allah mengetahui segala sesuatu. Mutlak enggak kira-kira? Ada yang enggak diketahui sama Allah? Tidak ada. Berarti masuk di sini. Nanti ada yang jenis yang kedua, jemaah dimuliakan Allah. Di Al-Quran, gak usah jauh-jauh kita nyarinya. Misalnya di surah Al-Kahfi, ya. Dan tadi yang kita baca di hari Jumat, di situ ada kata kullu juga kan? Ya hudu kulla safinatin ghasba. Ada raja yang dia merampas semua perahu. Ingat di situ menggunakan kata kullu semua. Tapi apakah semua perahu? Ternyata enggak. Buktinya apa? Perahunya nenek moyang kita di Makassar yang pelaut enggak dirampas. Yang dirampas cuma yang ada di kawasan Timur Tengah itu saja. Ya. Wa tudammiru kulla syai'. Ada juga firman Allah gitu, menghancurkan angin puting beliung itu segala sesuatu. Tetapi ternyata yang dihancurkan hanya kaumnya atau tempat tinggal mereka, sedangkan langit, bumi, bintang masih utuh sampai hari ini. Nah, ternyata walaupun kata kullu jemaah dimuliakan Allah tidak selalu mutlak. Karena itulah ada ulama sampai menulis kitab secara khusus. Di antaranya Imam Tajuddin As-Subki. Beliau menulis kitab Ahkamu Kullu. Hukum kata kullu. Wama alaihi tadullu. Dan yang ditunjukkan dengan kata kullu tersebut.
Jadi kalau untuk membahas ini saja, silakan baca kitabnya sekitar 83 halaman. Berapa lama Ustaz? Ya agak lama Pak. Beda kalau baca buku yang terjemah kan. Ini bukunya Arab, bukan gondrong Pak, gundul, pelontos. Malah itu masih gitu kan. Itu bacanya lumayan. Imam Al-Qarafi untuk membahas tentang kata khusus dan umum tadi itu kan ada yang kata khusus, ada kata umum. Di Al-Qur'an banyak. Misalnya ada kalimat yang mengatakan innan nasa qad jama'u lakum, orang-orang telah berkumpul untuk kalian. Fakhshawhum, takutlah kalian. Padahal yang dikatakan semua manusia itu hanya beberapa orang saja. Itu Imam Al-Qarafi untuk membahas itu menulis kitab namanya Aqdul Manzum fil Khususi wal Umum. Makanya dari awal saya katakan ini bahasan berat. Kalau Anda mulai pusing, ya mohon dimaklumi saja. Nah, baik jemaah dimuliakan Allah. Dari sini berarti kita mulai memerinci, mencari coba titik temu. Karena semuanya kalau kita lihat hanya bermain di istilah perbedaan lafadz saja. Baik, saya hapus dulu. Waktu saya berapa jam lagi Pak? Baik. Kita sepakati dulu poin-poin berikut ini. Pertama, bid'ah yang sesat itu pasti haram. Nggak ada berbeda pendapat ulama di sini. Ya. Bid'ah yang sesat itu pasti haram. Apa itu yang sesat? Kalau menurut pendapat kelompok pertama tadi, yang ingat bagi ya, agama sama dunia, agama, dunia. Kadang mereka juga membagi bid'ah itu menjadi apa? Bahasa dan istilah. Ya itu tadi, mereka terpaksa harus membagi karena melihat realita, makanya menjadi agama dan dunia, dan membagi juga bahasa dan istilah karena praktek Umar. Mungkin masih kurang dalil, Ustaz itu cuma satu kasus. Ada lagi kasus yang lain yang terpaksa mau nggak mau dibagi. Ini secara bahasa atau istilah. Contoh, ketika Sayyidina Umar mengusulkan kepada Abu Bakar untuk dibuat mushaf Al-Quran. Apa jawaban Sayyidina Abu Bakar? Kalimatnya jelas. Kenapa aku mengerjakan sesuatu? Lima fa'altu ma fa'alaihi Nabi. Mengapa aku mengerjakan sesuatu yang Nabi tidak melakukannya? Berarti apa? Bid'ah kan? Kalau Nabi nggak melakukan, Abu Bakar takut bid'ah. Apa jawaban Umar bin Khattab? Umar nggak mengatakan begini, ini urusan dunia, atau ini hanya sarana. Enggak. Apa kata Sayyidina Umar? Itu adalah hal yang baik. Dakal khair, itu bagus kata Umar. Berarti Umar sebenarnya lebih dekat kepada pendapat yang kedua ini, yang mayoritas. Baik dan buruk. Mushaf Quran ini dikhawatirkan oleh Abu Bakar bid'ah, buruk. Tapi Umar mengatakan itu baik. Setelah dia berhasil meyakinkan, akhirnya mushaf Quran dibuat. Nah, lagi-lagi kelompok ini menghadapi riwayat tersebut, ya, gimana coba menyikapinya? Akhirnya membagi lagi, ya, bahasa dan istilah tadi. Intinya jemaah, semuanya itu membagi. Sehingga mereka ini ketika mengatakan semua bid'ah sesat, kok masih dibagi-bagi? Itu bukan cuma nyerang ini, sebenarnya nyerang dirinya juga. Ya. Cuma nggak nyadar gitu kan. Nah, jemaah dimuliakan Allah, bid'ah yang sesat itu pasti haram. Apa yang sesat? Kalau menurut mereka, ingat tadi secara istilah, bertentangan dengan Al-Quran, ya, hadis dan ijma. Itu menurut mereka sesat. Kalau yang ini mengatakan apa? Ya sama. Ya. Sesuatu yang buruk maka dia sesat. Buruk saja standarnya. Dia mudah, kalau di sini lebih mudah. Apa itu di sana? Di sana lagi maulitan. Kok joget-joget? Iya, maulitannya versi soundtrack. Nah, udah itu bid'ah haram. Enak, langsung bisa diketahui. Saya selesai baca Quran, ngapain? Saya baca doa. Doa baik atau buruk, Pak? Belum selesai. Dia doain semoga anggota dewan mandul 7 turunan. Buruk, belum selesai, jangan dipotong dulu. Buruk itu bid'ah, buruk. Ustadz contohnya agak serem gitu kan. Mandul memang ada 7 turunan pertama, kan nggak ada. Nggak mungkin dikabulkan kan.
Selesai sholat, berdoa. Ya, baik saja. Tapi kalau selesai sholat, loncat-loncat, buruk, nggak boleh. Masuk ke bid'ah yang haram. Jadi kalau kita lihat, dua-duanya ini jemaah dimuliakan Allah, itu sebenarnya punya kesamaan. Cuma beda alur saja. Kalau ini muter-muter dulu, kalau ini udah, lihat aja. Dia mengandung keburukan atau tidak keburukan. Nah, kalau kita lihat juga bid'ah itu antara kubu pertama dan kubu kedua memiliki kesamaan. Kalau di sini mengatakan bertentangan. Kalau bahasa Arabnya yukhalifu, menyelisihi. Menyelisihi berarti apa? Menentang, Pak. Ini arah ke sana, dia arah ke sini. Ini namanya menyelisih, bertentangan. Tapi kalau syariat ke arah sana, terus dia sejalan dengan ke sini, baik lebih ataupun kurang, maka itu bukan menyelisihi. Ngikuti, cuma ada yang keduluan, ada yang ngikuti nggak sampai selesai. Ini nggak bisa dihukumi bid'ah berarti. Contoh misalnya jemaah dimuliakan Allah, yang sejalan ini, Nabi misalnya mengatakan, bacalah zikir pagi dan sore. Zikir pagi dan sore. Saya mau nanya, Pak, siapa yang istiqomah baca zikir pagi sore nggak pernah putus dari saat akil balik sampai sudah punya istri 2? Astagfirullah, punya anak 2. Yang ada ya, jangankan sampai dari akil balik, Ustaz, baru sekarang aja masih sering putus-putus kan gitu ya, sering. Nah, apakah membaca zikir pagi sore tidak tiap pagi itu bukan sunnah? Ya sunnah, cuma dia tidak bisa mengikuti seperti yang Nabi suruh. Bisa dipahami nggak ini? Atau Nabi mengatakan begini, baca istighfar. Nabi baca istighfar sehari semalam berapa kali? Ada yang menyebut 70 kali, ada yang menyebut 100 kali. Baik, kalau Anda baca 1000 kali gimana? Boleh nggak? Boleh. Menurut mayoritas ulama boleh. Tapi jangan kaget kalau dari kelompok ini ada yang mengatakan nggak boleh. Wong Nabi nyuruhnya cuma 100. Tapi kalau yang ini enak, ya nggak apa-apa. Dia nggak menyelisih, cuma kelewat. Ya. Nabi membaca tasbih 33 kali. Alhamdulillah 33 kali, Allah Akbar 33 kali. Boleh atau tidak? Tergantung. Kalau yang kelompok ini nggak boleh. Karena Nabi cuma 33 kali. Tapi yang ini boleh. Boleh, nggak apa-apa. Cuma apa? Yang lebih baik menyesuaikan sama Nabi. Jadi kelompok yang mayoritas ini lebih mudah sebenarnya. Nggak ribet. Ya. Kalau di sini kadang nanti antar mereka saja, misalnya tasbih. Tasbih kalau kita langsung enak kan? Yang kelompok mayoritas. Ini alat untuk apa? Untuk mengganggu zikir atau bantu zikir? Bantu zikir. Maka apa? Ya bid'ah. Tapi apa? Enggak sesat. Mungkin mubah. Atau bahkan bagus. Maksimal makruh lah. Enggak sampai masuk neraka gara-gara pegang tasbih. Tapi kelompok yang tadi itu ada terbagi menjadi 2 kelompok. Yang mereka mengatakan enggak apa-apa. Karena tasbih itu cuma alat. Tapi sebagian mereka, mayoritasnya mengatakan itu bid'ah yang sesat. Jadi antum bisa bayangin, gara-gara pegang tasbih masuk neraka. Itu fakta yang tidak bisa kita pungkiri, teman-teman sekalian. Sehingga masing-masing ini ada kelebihannya, ada kekurangannya. Masing-masing harus kita jujur mengakuinya. Baik jemaah dimuliakan Allah. Yang kedua, kita ini ngomongin bid'ah. Bid'ah itu sebenarnya banyak di daerah mana sih? Kan kita itu harus gitu kan, misalnya kita ini ngomongin masalah kenakalan remaja. Gimana kasusnya? Oh, kenakalannya banyak di pinggir jalan, kemudian di tempat-tempat maksiat atau apa. Jelas, areanya di sana, sehingga kita ketika mengambil tindakan itu tepat sasaran lah, ya, terlokalisir itu masalah. Nah, bid'ah ini sebenarnya barang apa, adanya di mana, atau maksimal gini, banyaknya ada di mana. Supaya kita tahu bid'ah ini ada di mana dan barangnya ini wujudnya seperti apa, kita lihat dulu secara kesejarahan, Pak. Awal kemunculan bid'ah. Ya, awal kemunculan bid'ah dengan pengertian bid'ah yang sesat. Ya. Bid'ah yang sesat yang tidak ada di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ulama sepakat bid'ah pertama itu adalah kemunculan kelompok yang namanya Khawarij. Apa? Khawarij. Ini kelompok yang mudah mengkafirkan umat Islam karena perbuatan dosa yang mereka lakukan.
Jangankan dosa, Pak, yang jelas-jelas minuman-minuman keras. Orang yang dianggap berbeda sama mereka dikafirkan. Sayyidina Ali dikafirkan. Padahal nggak mungkin Sayyidina Ali melakukan dosa kan? Ketika berdamai dengan Sayyidina Muawiyah. Tapi dikafirkan karena tidak sependapat dengan mereka. Jadi bagaimana bid'ah itu dan banyak ada di mana bisa kita lacak dari awal kemunculannya. Bid'ah itu ada pada i'tiqad, ada pada keyakinan. Ada pada pemikiran, bukan pada amaliyah. Jadi bid'ah yang pertama bukan maulidan, bukan itu. Kan ini amaliyah, ini perbuatan kan? Pegang tasbih itu amaliyah. Loh, kok bagaimana sekarang ceritanya bid'ah itu banyak dikait-kaitkan dengan perbuatan? Berarti kita sudah gagal fokus. Bukan tidak ada bid'ah dalam ibadah, ada. Buktinya apa? Nanti dibahas oleh para ulama. Ini ada perbuatan-perbuatan bid'ah. Tapi bid'ah yang terbanyak itu ada di pemikiran, jemaah. Buktinya awal kemunculannya kelompok Khawarij. Maka ketika orang mudah mensalahkan umat Islam, padahal belum tentu salah, itu terindikasi pemahaman Khawarij, terindikasi bid'ah yang banyak terjadi. Nah, hari ini jemaah, bid'ah itu secara umum terbagi menjadi dua. Bid'ah i'tiqadi, artinya keyakinan, pemikiran tadi itu. Ada yang amaliyah. Amaliyah. Nah, bid'ah i'tiqadi ini disepakati kebid'ahannya. Apa contohnya misalnya? Mu'tazilah. Bid'ah atau tidak? Bid'ah. Ini Mu'tazilah ini kelompok sekuler, kelompok rasionalis tadi. Mohon maaf, rasionalis tepatnya. Yang mereka kadang menolak ayat Al-Qur'an, menolak hadis kalau bertentangan dengan rasionalitas. Ini bid'ah. Ada Jahmiyah, bid'ah. Kalau hari ini mungkin yang lebih tepatnya ada kelompok misalnya apa? Lia Eden. Ada membernya di sini? Ada. Lia Eden itu bid'ah, Pak, pemikiran. LDII awal kemunculannya, nggak tahu kalau sekarang katanya Taubatan Nasuha, itu bid'ah. Mereka mengatakan bahwa yang mankul agamanya cuma mereka. Artinya yang agamanya bersanad kepada Nabi Muhammad. Itu jelas bid'ah. Jadi siapa bilang bid'ah nggak ada di pemikiran? Banyak. Liberal, bid'ah atau tidak? Sekulerisme itu bid'ah. Hari ini bid'ah di bidang pemikiran begitu banyak merasuki umat Islam, termasuk apa? Bid'ah semua agama sama. Ini di masa dulu nggak ada, Pak. Dulu nggak ada orang berpendapat semua agama itu tujuannya sama. Apa ini istilahnya ya? Kelompok apa? Nusantara, kan ya? Jangan ya, Nusantara marah nanti. Apalah gitu kan? Ya, tapi jelas ada, nggak tahu nyusup di mana nih. Wah, semua agama sama, semua agama mengajarkan kebaikan. Itu bid'ah dan di pemikiran. Dan ini bahayanya minta ampun. Kita tidak sedang meremehkan bid'ah amaliyah. Ya, namanya bid'ah berbahaya. Apalagi yang sesat, jelas-jelas sesat. Tapi bid'ah pemikiran disepakati pasti lebih berbahaya. Karena yang terancam adalah akidah kita. Kan yang banyak berkaitan dengan pemikiran itu akidah, Pak. Ya kan? I'tiqad itu keyakinan. Meyakini Quran makhluk. Bid'ah meyakini kalau Quran itu ada yang hilang dan sebagainya. Maka aneh kalau kita melupakan bid'ah terbesar ini, ya, dan kemudian fokus ke masalah yang ini. Sedangkan hari ini bid'ah kadang dikaitkan dengan maulid, apalagi zikir berjamaah, apalagi tahun baruan, tahun baru Islam, apalagi di sini bid'ahnya apa? Selesai pengajian kambing belum. Insyaallah tahun depan bid'ahnya itu. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah, paham ya? Berarti teman-teman harus, ini maksud saya membahas gini, Pak, supaya antum nanti kalau ketemu sama teman-teman gitu, bukan kita sedang menyepelekan bid'ah, tapi bid'ah yang merusak itu di bidang i'tiqadi, pemikiran. Dan bid'ah pertama muncul di dalam pemikiran. Kelompok Khawarij. Nanti disusul sama Syiah sebagai antitesis kan? Khawarij yang menyerang Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ya, mereka ini Nasibi, nanti turunannya Syiah menjadi antitesisnya. Nanti muncul Qadariyah, muncul Jahmiyah gitu. Itu bid'ah pemikiran semuanya. Dan itu yang sering digunakan sebagai sampel ketika ulama membahas masalah bid'ah. Enggak seperti hari ini bid'ah, maulid. Enggak ada di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita selesai di sini, ya. Atau kita tepatnya kita selesaikan dulu lah, cukup ya di sini. Kita pindah di sini, Pak. Amaliyah ini terbagi menjadi dua. Ada amaliyah yang sifatnya apa? Mahdhah atau ritual, ya, yang kemudian ditentang di dalamnya
dengan yang idofi sifatnya, disandarkan. Nah, apa ini yang mahdhuf hadirin? Misalnya orang yang ibadah dan melakukan sesuatu yang tidak ada di masa Nabi, maka itu juga disepakati sesat, baik oleh kelompok yang membagi bid'ah menjadi dunia dan agama, ataupun yang bid'ah hasanah dan sayyi'ah. Kalau ada orang misalnya dia melakukan sholat yang kemarin Rebu Wekasan, ada ya kemarin Rebu Wekasan di bulan Safar, kelompok yang ini mengatakan bid'ah yang sesat, kelompok yang ini juga mengatakan bid'ah yang sesat. Kalau kita mau jujur secara amanah ilmu, mayoritas ulama mazhab mensesatkan, walaupun ada beberapa teman-teman dari Nahdiyin yang mengatakan bukan bid'ah kalau dikerjakan dengan niat sholat sunnah mutlak, ya berarti bukan Rebu Wekasan, ya. Kemudian sholat, contoh apalagi ada dulu sholat yang bulan Rajab atau apa itu, ada bulan Rajab Pak, itu sholatnya sampai 100 rakaat atau apa, itu difatwakan oleh Imam Nawawi. Padahal Imam Nawawi itu kelompok yang kedua ini mengatakan itu bid'ah. Kenapa? Karena tidak ada di masa Nabi dan tidak ada dalilnya. Ya, karena jelas ibadah ritual. Contoh apa lagi yang bid'ah? Ayo, yang masalah ini Pak. Contohnya, saya nggak tahu. Nisfu Sya'ban berbeda pendapat masih. Nisfu Sya'ban ulama bahkan mayoritasnya mengatakan boleh. Nah, nanti cari sendiri, ya. Misalnya ziarah kubur dengan joget-joget, apalagi pasang sound horeg di situ kan, jelas itu bid'ah yang sesat. Maulid Nabi dan kemudian dianggap ritual dan kemudian joget-joget dan sebagainya. Nah, kalau yang i'tiqadi disepakati, yang ini disepakati, yang menjadi ruang tengkar kita itu cuma di sini Pak, idofi ini. Idofi itu bagaimana? Yang di zaman Nabi tidak ada, cuma ada dalil umumnya. Ini bukan saja antara kubu satu dan kubu dua, antara kubu satu dengan teman-temannya berbeda nanti, antara kubu dua dengan teman-temannya beda juga. Apalagi antara satu sama dua, udah pasti berbeda. Antar mereka saja mereka menyikapi. Contoh, ya contoh misalnya sederhananya Pak, ini contoh dalam bahasa yang mungkin keseharian kita. Bapak ngomong ke anak, nak kalau mau sehat, ya tidur itu sehari semalam 8 jam. Ya, Bapak ngomong tidur sehari semalam 8 jam. Anak pertama tidurnya malam dari teng ba'da isya sampai dekati subuh 8 jam. Anak yang kedua, dia ya saya tidur 8 jam, tapi dicicil Pak. Dia nanti tidur malam 7 jam atau 5 jam, nanti siang 1 jam, nanti pas lagi ngaji 1 jam. Ya gitu. Nah, pertanyaannya jemaah dimuliakan Allah, apakah yang mencontoh dengan contoh yang kedua itu sesat atau tidak? Jadi Nabi mengatakan gini, misalnya, perbanyak sholawat. Baik, Anda kemudian sholawat setiap selesai sholat atau setiap mau nunggu sholat, apakah itu bid'ah? Tidak. Kalau menurut mayoritas ulama yang ini enggak. Yang ini nanti berbeda. Yang di sini enggak apa-apa. Sholawat kan memang ibadah yang tidak ada batasan waktunya. Tapi mereka mengatakan enggak boleh. Kalau dikhususkan enggak boleh. Jadi boleh baca sholawat sesekali mungkin ba'da asar. Tapi kalau sudah dirutinkan ba'da asar, itu jatuhnya ke bid'ah. Makanya mereka berantem sama mereka sendiri nanti. Enggak kan, ini dikhususkan cuma untuk supaya istiqomah. Istiqomahnya itu butuh contoh. Ya. Butuh contoh dari Nabi SAW. Jadi makanya dari awal, kalau secara teori jemaah, yang ringkas itu kelompok kedua ini. Saya memakai yang kedua ini. Tapi kalau secara praktek, saya memakai yang ini. Selama saya, ini bid'ah ini atau apa, udah tinggalin aja. Jadi bukan berarti yang di sana nggak boleh dipakai, boleh aja. Ya kalau memang kita nggak perlu, ngapain kita lakukan. Tapi apa? Jangan ini dipakai secara teori dan praktek untuk nyalahkan saudaranya yang mayoritas. Bisa dipahami di sini jemaah? Ya paham aja lah daripada saya ulang lagi dari awal, capek lagi kan. Nah di sini jemaah dimuliakan Allah, mohon maaf kalau tidak sampai tuntas. Mengingat waktu, tapi yang jelas kita sudah dapat gambaran. Ada dua kubu ulama yang masing-masing diwakili oleh imam-imam kaum muslimin yang nggak mungkin kita dongkel pendapatnya begitu saja. Cuma memang ada penumpang-penumpang gelap. Yang di sini ada penumpang gelapnya.
yang begitu mengatakan bid'ah itu dunia dan agama, mereka sering menganggap saudara-saudaranya yang membagi bid'ah sebagai ahlu bid'ah. Maulid ahlu bid'ah. Padahal maulid itu jemaah dimuliakan Allah bertentangan atau tidak dengan dalil, coba. Bertentangan enggak? Ya. Kalau bertentangan, jelas tidak. Mana penentangannya? Bertentangan itu gini loh. Nabi mengatakan hari raya kalian cuma 2, Idul Fitri dan Idul Adha. Terus kita buat acara yang kita anggap ini nih tandingan untuk hari raya. Itu bid'ah. Atau Nabi mengatakan begini, jangan puasa ketika hari raya. Terus kita berpuasa. Itu menentang namanya. Tapi kalau merayakan maulid, jemaah dimuliakan Allah, menurut mayoritas ulama loh ya, terlepas nanti yang sana nggak setuju, itu logikanya begini. Menyanjung Nabi, boleh atau tidak? Boleh. Tidak ada larangan, boleh nyanjung tapi jangan pas kelahiranku. Ya. Dan maulid Nabi pun nggak pas kelahiran Nabi kan. Ulama tahu kelahiran Nabi diperbeda pendapatkan. Ceramah dengan waktu yang disepakati setahun sekali, boleh atau tidak? Boleh. Baca Al-Quran boleh nggak? Makan-makan boleh atau tidak? Boleh. Loh, terus gimana ceritanya begitu acara makan-makan, ngaji, terus setelah pulang itu semuanya pada kenyang dianggap bid'ah? Makanya saya ingat Pak, ada seorang ustadz cerita, ada guru dari Saudi datang, maulid bid'ah. Diajak, ini ada pengajian, nanti tolong antum baca doa ya. Hadir. Ya. Begitu, tapi nanti kalau ada maulid gimana? Ya, saya nggak usah ikutkan maulid, saya ikutkan di pengajiannya saja. Akhirnya beliau hadir. Nanti kalau pas maulid kita pulang duluan. Ya sudah. Akhirnya ada sambutan Pak RT, ada pembacaan Quran, ada ceramah, dan beliau minta doa. Selesai doa, ayo kita pulang. Loh, maulidnya mana? Ya itu tadi maulid. Ya kalau gitu nggak bid'ah katanya. Ya karena isinya cuma ngaji, baca Quran dan sebagainya. Makanya di kelompok yang kedua ini, maulid Nabi apa hukumnya? Hukum asalnya boleh, tapi kalau diisi dengan maksiat munkarat ya nggak boleh. Ya. Jadi sebenarnya sederhananya begitu jemaah dimuliakan Allah. Baik, saya kembalikan kepada Pak Nuriansah, mungkin ada yang ingin memperjelas, silakan. Baik, terima kasih Ustaz. Agak pusing juga ya mestinya Pak ya, karena kalau jelasin luas banget. Ya tapi dari intinya tadi saya menangkap sesuatu yang baru yang tidak ada pendahulu, itu adalah bid'ah gitu Ustaz ya. Dan kalau saya mengukur nih Ustaz, baik diri saya pribadi dengan bapak-bapak Ustaz, mungkin kita fokuskan ke bid'ah amaliyah saja dulu. Kalau yang lain di luar sesi mungkin Ustaz ya, bid'ah amaliyah Ustaz. Nah kalau sekarang ini kan Ustaz, mohon maaf, di tengah-tengah kita nih Ustaz, setelah sholat itu kan mohon maaf agak alergi dengan mengangkat doa tangan Ustaz ya. Mengangkat tangan itu adalah mungkin bid'ah. Terus doa secara bersama berjamaah itu juga ada yang anti gitu Ustaz. Bahkan saat ini imam menoleh ke belakang selesai doa itu hilang jamaah Ustaz. Ya. Itu bagaimana kita menyikapinya Ustaz? Ya. Jadi kalau memang seseorang itu memiliki pendapat dan kemudian pendapat itu diyakini oleh yang bersangkutan dan diamalkan, sebenarnya nggak jadi masalah. Kita mau tidak kunut itu boleh atau tidak? Ya boleh saja kan. Kita berkunut pun boleh. Yang tidak boleh itu kalau kemudian menyalahkan sampai pada tingkat menganggap sebagai ahli bid'ah. Itu yang nggak boleh jemaah dimuliakan Allah. Kita nggak mau baca doa, kenapa? Karena di masa Nabi SAW nggak ada doa berjamaah, misalnya gitu kan. Oke ya, itu berarti hak Anda. Kita sudah langsung memahami mereka mengikuti pendapat yang pertama. Kalau tidak ada di masa Nabi dianggap sebagai bid'ah dan itu dianggap perbuatan tercela dan bisa masuk neraka. Tapi kita kan langsung bisa memahami, berdoa boleh atau tidak? Berdoa itu boleh, kecuali di waktu yang dilarang. Kapan dilarang berdoa, Pak? Lagi sholat berdoa. Kan kita sujud boleh berdoa. Ya? Gimana, Pak? Lagi buang air besar, kita berdoa gitu kan di toilet, baca Quran dan sebagainya. Kan intinya nggak ada larangan. Kemudian seseorang berdoa dan diaminkan, boleh atau tidak? Boleh. Terus di mana masalahnya? Bid'ahnya di mana? Pasti alasannya apa? Tidak ada contoh dari Nabi. Tidak ada contoh itu maksudnya apa? Contoh secara khusus selesai sholat. Kalau Nabi berdoa dan diaminkan, jelas ada. Ada itu riwayatnya. Mengeraskan suara, ada. Cuma satu-satunya alasan mereka karena tidak ada contoh dari Nabi. Kalau dipakai nembak kita memang asik, Pak.
Tapi tahu nggak kita, itu juga bisa kita tembakkan ke mereka. Misalnya gini, di Arab Saudi, jemaah dimuliakan Allah, itu ada bid'ah. Kalau pas lagi sholat tarawih di rakaat-rakaat terakhir di akhir-akhir Ramadan, itu mereka membaca khatmil Quran, dan itu panjang sampai setengah jam. Pertanyaannya, apakah itu bid'ah itu tidak? Ya mereka pasti akan membela, sebagiannya ya nggak bid'ah. Kenapa? Ya itu kan hanya baca doa. Loh, yang tadi memang ngapain? Memang tadi itu lagi ngedumel, kan baca doa juga. Tapi Nabi bacanya itu tidak dirutinkan. Loh, itu dirutinkan loh. Jemaah dimuliakan Allah. Maka sebenarnya gini, mereka yang membid'ahkan ini kadang nggak bisa konsisten. Atau kalau mereka konsisten, mereka akan dibid'ahkan oleh kelompok yang lebih keras di atasnya. Makanya saya kemarin ketemu dengan seseorang, Ustaz, saya mau nanya dengan wirid-wirid yang misalnya ada kiai mengajarkan, coba kamu baca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir sebanyak 30 kali. Itu bid'ah atau tidak, Ustaz? Saya mau nanya, zikirnya diajarkan Nabi enggak? Ada kan? Hasbunallah wa ni'mal wakil itu ada zikirnya. Baik, yang saya tanya kata beliau, kenapa 70 kali? Nah, itu dalam istilah ulama tajribat, percobaan. Jadi ulama itu kadang mereka membaca zikir, dan ketika membaca zikir sekian kali, mereka itu tiba-tiba dapat sebuah karunia atau merasakan ketenangan atau hajat dikabulkan. Nah, itu diajarkan ke muridnya. Aku dulu baca istighfar 100 kali atau 200 kali atau 1000 kali, dan kemudian aku dapat fadilah seperti ini. Silahkan amalkan. Nah, itu kadang dituduh yang melakukannya hanya dari kalangan ulama-ulama sufi. Siapa bilang? Tahu nggak Bapak jemaah sekalian? Zikir gini ketika menjelang subuh. Ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta. Tahu? Ada baca di beberapa masjid ya. Itu tahu siapa yang buat? Ada hadisnya nggak? Ya? Ibnu Taimiyah, Pak. Ibnu Taimiyah itu punya amalan membaca itu sebelum subuh, dan beliau ajarkan kepada murid-muridnya. Ya enggak, bukan bid'ah. Tapi kalau kita mau dibid'ahkan, bid'ahkan juga Ibnu Taimiyah. Berarti Ibnu Taimiyah ahli bid'ah. Imam Ibnu Taimiyah juga punya wirid membaca Al-Fatihah dari ba'da subuh sampai fajar. Baca Al-Fatihah boleh atau tidak? Tapi dirutinkan ba'da subuh, tidak ada contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau standar tidak ada di masa Nabi, itu langsung dihukumi bid'ah. Enggak akan ada ulama kita yang selamat dari bid'ah. Contoh misalnya, kita ini yang selamatan kematian. Kita ngakui ada yang bid'ah, ada jelas. Baik itu yang makruh sampai tingkat yang haram. Tapi seakan-akan ini ditembak terus itu adalah orang-orang Indonesia. Orang Indonesia ini enggak wajar. Orang lagi berduka, ada yang meninggal, malah makan-makan. Sekarang tahu enggak kita di Arab itu ada kebiasaan. Kalau ada orang meninggal, jemaah dimuliakan Allah, di sana motong onta di hari pertama. Dan fatwanya Syekh Utsaimin itu mengatakan apa? Enggak apa-apa. Selama itu bukan dalam rangka meratap, tetapi untuk supaya tidak terlalu bikin sedih. Orang Arab kan kalau kumpul-kumpul ngapain? Kalau kita kan ngumpul paling cuma ngeteh, ngopi. Mereka onta harus keluar. Ya, kita ini kambing keluar, Pak. Insya Allah. Bid'ah tahun depan. Enggak, ini bercanda aja ya. Ini diantara contoh-contoh bahwa masalah bid'ah ini adalah masalah yang sebenarnya nggak sederhana. Karena dia tidak sederhana, sebaiknya kita tidak main bid'ahkan. Ya sudahlah, bagi Anda yang mengikuti pendapat yang pertama, supaya lebih hati-hati. Mengikuti pendapat yang kedua, lebih luas dan luas. Dan saya kalau ditanya, Ustadz mengikuti yang mana? Saya mengikuti yang kedua. Ya, saya mengikuti yang kedua. Karena enak, Pak. Enggak keserimpet-serimpet gitu kan. Ustadz, di sana ada orang tadi pengajian, apa hukumnya? Tinggal diteliti, pengajiannya gimana? Pengajiannya mengatakan bahwa ada nabi lagi setelah Rasulullah. Ya sesat, itu bid'ah. Enak sudah hadirin. Wallahu a'lam bishawab. Oke? Monggo silakan. Dua-duanya. Ini Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada mereka pendapat Ustaz gini. Kalau selama masih dilakukan sahabat, tabi'in itu masih diboleh. Kemudian ada bid'ah yang kayak seperti maulid itu
lewat dari menurut mereka tabiin itu nggak mengerjakan. Dan apa itu bagaimana Ustaz untuk jawaban untuk mereka? Jadi mereka mengatakan kalau bid'ah itu tidak mengapa kalau dikerjakan oleh sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Mungkin karena dengan legalitas Rasul mengatakan khairu qurun qarni summa yalunahu summa gitu kan. Kalau itu dalihnya, kilahnya, berarti mereka juga harusnya mengakui pernyataan daripada imam-imam yang hidup di masa tabi'in yang mengatakan bid'atun bid'atan. Bid'ah itu ada dua. Itu kan Imam Syafi'i masih hidup di masa tabi'ut tabi'in. Ya. Kalau kemudian mereka misalnya menerima hanya bid'ah yang diistilahkan atau yang dibuat oleh kurun masa itu, lalu bagaimana dengan ulama-ulama yang membagi bid'ah menjadi dua? Ya, itu jelas sudah bertentangan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, banyak kemudian bid'ah di masa setelahnya itu diterima oleh para ulama sebagai perbuatan yang tidak tercela. Contoh yang paling nyata sekarang, bid'ah tentang Maulidur Rasul. Ya. Kalau kita buka dalam kitab-kitab para ulama, kita tidak akan temukan ada satu ulama yang mengatakan bahwa Maulid Nabi itu bid'ah, pelakunya ahli bid'ah. Kan seharusnya kalau itu rumusnya, kita harusnya dapat ibaratnya kan, ada di kitab apa ulama berfatwa para peraya Maulid, apalagi pencetusnya itu adalah bid'ah dan mereka adalah ahli bid'ah. Enggak ada. Padahal itu hidup Maulid itu ada beberapa riwayat. Ada yang mengatakan di masa Al-Imam Mudhafar, ya. Ada yang mengatakan di masa Salahuddin Al-Ayyubi. Kalau kita pakai Salahuddin saja, seharusnya Salahuddin divonis sebagai apa? Sebagai ahli bid'ah. Tapi kita nggak akan temukan adanya ulama atau ahli sejarah yang mengatakan siapa? Salahuddin sebagai ahli bid'ah. Padahal maulid yang diadakan oleh Salahuddin Al-Ayyubi itu maulid yang terang. Maksudnya nggak ada perbedaan riwayat. Beliau mengadakan di kota-kota besar di Damaskus dan di Mesir. Nah, dari situ berarti apa? Pernyataan mereka ada perbuatan baru di masa setelah kurun tabi'ut tabi'in adalah bid'ah yang nggak boleh, terbantahkan dengan fakta itu. Terus yang selanjutnya yang ketiga, justru kemunculan bid'ah sebagaimana tadi kita tuturkan, itu kemunculannya kapan? Khawarij itu. Ini masa sahabat. Jadi kalau kemudian hal baru yang terjadi di masa sahabat itu bukan bid'ah, terus bagaimana dengan bid'ah Khawarij? Ya, bagaimana dengan bid'ah Syiah? Bagaimana dengan bid'ah Mu'tazilah? Bahkan bid'ah pemikiran yang berbahaya itu awal kemunculannya adalah di masa ya, sahabat dan tabi'ut tabi'in. Itu 3 sudah bantahannya. Perlu saya tambah lagi, Pak. Yang keempat, ya, bantahannya kalau misalnya bid'ah di masa sahabat, di masa tabi'in dan tabi'ut tabi'in itu enggak apa-apa, bid'ah setelahnya itu enggak boleh. Di mana dalil yang menyatakan itu? Ya. Tidak ada dalilnya. Justru itu akal-akalan karena tadi sebaik-baiknya masa adalah masaku dan masa setelahnya itu Nabi tidak sedang melegalkan amaliyah secara umum. Beliau hanya menyatakan kalau dibuat pembanding orang-orang baiknya, orang-orang solehnya masih lebih banyak di masa itu dibanding kita hari ini. Ya, mereka nggak punya dalil juga. Berarti kalau nggak punya dalil ya nggak bisa diterima. Gitu. Kayaknya 4 cukup, nggak butuh 8. Baik, mungkin ada yang lain, silakan. Baik, Ustaz, mungkin karena Ustaz hidangan sudah di depan, jadi ambil ringan-ringan saja nih mungkin. Baik, mungkin sedikit saya simpulkan dari penyampaian Ustaz. Bid'ah itu sesuatu yang baru dan tidak ada pendahulu, dan nanti bid'ah terbagi 2. Kalau sebagian ulama itu
sebagai bid'ah yang menjadi bid'ah hasanah dan sayyi'ah. Yang berikutnya ini tadi Ustaz ya. Apa Dunia namanya? dan agama. Ya, Atau dunia dan sesekali din dengan agama. ya, dunia dan agama sesekali kadang mereka bahasa dan istilah. Ya, itu. Cuman kalau di kita atau ulama-ulama yang sudah lama masuk Indonesia saja, kebanyakan memakai bid'ah itu hasanah dan sayyi'ah Iya, gitu itu Ustaz, lebih ya. lanjut. Itu yang lebih gampang diterima dan insya Allah juga pendapatnya juga kuat gitu Ustaz. Lebih kuat dan lebih mudah untuk kita terapkan di zaman kita hari ini. Insya Allah. Ya, baik oleh kalangan awam maupun kalangan Iya. apalagi alim kan gitu. Baik. Berarti kalau seperti itu Ustaz ya harus lebih berhati-hati untuk kita yang baru hijrah, baik yang secara usia sudah sepuh maupun anak-anak muda, artinya tidak gampang untuk berkata bid'ah. Karena bid'ah itu setelah kita saksikan sangat luar biasa Ustaz ya. Betul. Mungkin di golongan kami ini yang baru santri-santri ini Ustaz, ya pusing 7 keliling mungkin Ustaz. Ya kami juga bukan orang-orang baru belajar agama, apalagi yang tadi ya Ustaz mungkin belajar 3 hari sudah mampu mengatakan bid'ah ini sangat luar biasa. Tentunya kita sudah bisa mengukur kalau orang baru belajar dan sudah berani menyampaikan bid'ah, berarti bisa dipastikan keilmuannya belum gitu. Mungkin gitu Ustaz. Makanya yang perlu juga kita sampaikan ke jemaah, ke teman-teman adalah bid'ah itu banyak di area pemikiran. Jadi karena di area pemikiran berarti sebenarnya kita jangan mengarahkan justru di area-area amaliyah. Karena amaliyah ini nanti ada yang memang betul-betul bid'ah dengan nyata-nyata harus bertabrakan. Selesai pengajian joget, itu jelas. Tapi kalau masih ada dalil atau tidak, berarti berkaitan dengan pengetahuan kita, kan berarti bisa jadi kita belum tahu dalilnya. Kita tidak tahu dalil bukan berarti bukan tidak ada dalil kan gitu. Sehingga hati-hati lebih baik. Baik, ya. Jadi kalau kita mau ngomong bid'ah lebih baik kita kehati-hatian di bid'ah pemikiran yang mungkin pemikiran-pemikiran yang sesat ya. Mungkin itu, Bapak cukup mungkin Ustaz. Ya, mungkin dibantu Ustaz untuk dengan doa. Baik jemaah dimuliakan Allah, mari kita tutup sama-sama dengan membaca doa Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la tufarik jam'ana hada illa bidambi maghfur wa sa'i mashkur wa amali mutaqabbil mabrur wa tijaratin lan tabur ya aziz ya ghafur. Allahumma inna nas'aluka 'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ma fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma ya sami ya basir ya hayy ya qayyum innaka ta'lamu ma hala ikhwanina al muslimina fi Palestin. Allahumma anqidhil masjidil aqsa min barasinil mu'tadin waj'alhu syamikhan azizan ila yaumiddin wa akrimna jami'an ya Allah bis salati fi masjidil aqsa qabla al mamat innaka ala kulli syai'in qadir. Fanasabna ilaika wujuhana wa rafa'na ilaika kufana fala taruddana ya Allah khaibin. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah kawan-kawan, itulah tadi penjelasan yang sangat mudah sekali untuk difahami oleh orang-orang awam yang disampaikan oleh Ustadz Ahmad Syahrin Thoriq. Bahkan di beberapa video sebelumnya beliau juga menyampaikan dalil-dalil Isra Mi'raj dengan pemahaman yang sangat mudah. Tentunya dengan menggunakan Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.